Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran sejarah Islam pada hari ini kita akan mulai belajar dengan bab 1, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Coba anak-anak dibuka bukunya halaman 1. Sudah semua ya? Perhatikan anak-anak ya. Tujuan pembelajaran SKI ini yaitu agar anak-anak bisa menceritakan mulai masuknya Islam kaum Ansor, kemudian bisa mengetahui dakwah Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy, kemudian menjelaskan tekanan-tekanan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari bab pertama, poin A. Namun sebelum ini, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini berjalan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, coba anak-anak disimak ya. Sekarang halaman 2, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Berdakwah kepada kaum Quraisy. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau mulai diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah ajaran Allah kepada keluarga terdekat. Jadi kepada keluarganya, kepada Budi, Pak D, Pak Le, itu biasanya. Perintah ini terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW segera mengundang seluruh keluarga Bani Abdul Muthalib di rumah beliau untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Setelah berkumpul, Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwahnya, antara lain, Aku adalah utusan Allah. Aku membawa ajaran Islam untuk kalian semua agar kalian mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi yang selama ini dia itu menyembah berhala, maka disuruh meninggalkan menyembah berhala untuk mengikuti ajaran Islam. Jelas ya? Yang penting-penting digaris bawah ya anak ya. Kemudian beliau mengajak agar mereka meninggalkan berhala dan menyembah Allah. Itu ajakan Nabi Muhammad. Jadi memang kebanyakan zaman dulu itu banyak yang menyembah berhala sebelum datangnya Islam. Dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat sambutan baik dari sebagian keluarga Bani Abdul Muthalib. Tetapi tidak sedikit pula yang menolak, bahkan mencaci Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat menolak yaitu dakwah Islam adalah pamannya sendiri. Ini di garis bawah ya, yaitu siapa? Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Hab. Istrinya namanya Ummu Hab, pamannya bernama Abu Lahab. Kita lanjut ya. Setelah 3 tahun
Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan para sahabatnya, turunlah wahyu agar Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan kepada masyarakat luas. Jadi bukan dalam keluarga saja, bukan kepada sanak famili saja, tapi kepada masyarakat luas. Wahyu tersebut terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sudah jelas ya. Kita teruskan. Setelah menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulailah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terbuka kepada orang-orang Quraisy. Dakwah kepada orang Quraisy. Dakwah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di hadapan orang banyak ini mendapat sambutan yang bermacam-macam. Ada yang menyambut baik, namun banyak pula yang malah menentang keras ajakan untuk masuk Islam. Di antaranya paman beliau yang bernama Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan panggilan Abu Lahab, yang semula pernah menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Saat itu semakin keras menentang dan mencaci maki beliau. Walaupun mendapat tantangan dan kecaman dari sebagian besar kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW tidak berhenti berdakwah. Jadi walaupun semuanya banyak yang menentang, Nabi Muhammad tetap berdakwah. Sudah jelas ya? Beliau bersama sahabatnya yang telah masuk Islam terus menyiarkan agama Islam. Dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut bukan hanya kepada keluarga dan kerabatnya, melainkan kepada semua penduduk Mekah, baik kepada bangsawan, kalangan masyarakat biasa maupun kepada hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak. Begitu juga kepada penduduk negeri lain yang berada di kota Mekah. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Mekah. Di dalam usahanya itu, beberapa orang dari kaum Quraisy mulai tertarik kepada ajakan masuk Islam. Kebanyakan dari mereka adalah kalangan rakyat biasa dan hamba sahaya. Jadi yang tertarik itu biasanya orang yang biasa-biasa dan orang yang hamba saya itu budak tadi. Tetapi tidak sedikit pemuka Quraisy yang mengecam keras dan berusaha menghalangi orang yang telah masuk Islam. Jadi yang sudah masuk Islam dipengaruhi jangan disuruh tidak boleh masuk Islam. Terutama mereka yang berasal dari golongan masyarakat kecil atau hamba saya. Jadi mereka yang sudah masuk Islam itu dipengaruhi orang yang terkemuka tadi untuk tidak masuk Islam. Mereka yang telah masuk Islam diancam, disiksa, dan dipaksa agar meninggalkan Islam. Seperti yang dilakukan oleh 1. Bilal bin Robah, kemudian 2. Ammar bin Yasir, 3. Kabab bin Al-Ad, dan Abu Fukaikah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Beliau terus berdakwah mengajak kaum Quraisy dan penduduk Mekah agar mengikuti jalan yang benar dari agama Islam. Kita pindah halaman 4 ya. Dengan sabar dan tabah Nabi Muhammad SAW terus berdakwah walaupun jumlah kaum Quraisy yang tertarik untuk masuk Islam masih sangat sedikit. Jadi walaupun yang masuk sedikit, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, tetap sabar berdakwah terus. Kemudian yang 2, berdakwah kepada kaum muslimin. Kalau tadi kepada kaum Quraisy ada yang menentang, ada yang mengikuti. Sekarang dakwah kepada kaum muslimin. Mulai ya, simak anak-anak ya.
Selain berdakwah kepada kaum Quraisy agar mengikuti ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW juga membina kaum muslimin, yaitu mereka yang telah masuk Islam. Kepada mereka diajarkan tentang akidah. Garis bawahi ya, yang penting-penting ini ya, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul, dan kepada hari kiamat. Kemudian kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan tentang adanya surga dan neraka, serta diajarkan akan adanya hari pembalasan. Selain itu, kepada mereka juga mereka diajarkan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, selain diajarkan tentang akidah, keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul dan hari kiamat, juga hari takdir, juga diajarkan tentang surga dan neraka. Kita lanjut ya, sudah jelas. Untuk mengajarkan kaum muslimin tersebut, Nabi Muhammad SAW menggunakan rumah salah satu sahabat setia, yaitu rumah milik sahabat Arqam bin Abi Arqam yang terletak di dekat Bukit Syafa. Dalam membina kaum muslimin tersebut, Nabi Muhammad SAW mendahulukan pembinaan akidah dan akhlak, serta perilaku Islami yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Mereka belum diajarkan ibadah-ibadah seperti yang telah dilakukan oleh kaum muslimin saat ini. Mereka belum diajarkan berpuasa, karena kewajiban berpuasa diperintahkan pada tahun kedua Hijriah. Mereka juga sudah diajarkan sholat, tetapi bukan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu baru diwajibkan setelah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Sholat yang diajarkan waktu itu yaitu sholat yang dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit dan sore hari sebelum matahari terbenam. Ini sholat zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj, maka perintah sholat itu menjadi 5 waktu. Sudah jelas ya, seperti sekarang ini. Lanjut ya anak-anak ya. Pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap kaum muslimin adalah sebagai berikut. 1. Pembinaan akidah bertujuan agar kaum muslimin meninggalkan penyembahan berhala yang masih dilakukan oleh sebagian besar kaum Quraisy. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kepada mereka juga diajarkan bahwa ada kehidupan abadi setelah kematian. Segala sesuatu yang telah dikerjakan di dunia akan mendapatkan balasan. Jadi apa yang dikerjakan ini nanti di akhirat akan mendapat balasan. Kemudian pembinaan akhlak bertujuan agar kaum muslimin berbudi luhur, meninggalkan kebiasaan buruk yaitu berjudi, mabuk-mabukan, merampok, dan perbuatan buruk lainnya. Masyarakat Arab Jahiliyah sudah terbiasa mabuk dan main judi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad secara perlahan membina kaum muslimin agar sedikit demi sedikit menghilangkan kebiasaan yang sudah turun-temurun, kemudian kehidupan masyarakat agar sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pembinaan sosial masyarakat bertujuan menetapkan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Mereka diajarkan mencari rezeki yang halal, jadi tidak boleh berjudi. Berjudi itu mencari rezeki tapi tidak halal. Bermuamalah yang baik, kasih sayang terhadap sesama, saling menghormati dan saling menolong, bergaul dengan baik dan cara bertetangga yang baik. Itu ajaran Nabi Muhammad. Demikian pula kebiasaan bangsa Arab Jahiliyah yang merasa hina dan rendah hati, rendah diri apabila mempunyai anak perempuan. Mereka suka membunuhnya, anak perempuan itu, karena malu dan merasa hina. Membunuh anak perempuannya sebelum ia masuk Islam. Namun setelah masuk Islam, ia menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Islam mengajarkan bahwa antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan derajat yang sama. Jadi zaman dulu itu kalau mempunyai anak perempuan merasa hina, merasa malu,
maka anak perempuan itu dibunuh. Alasannya ya karena tidak bisa diajak perang, pada waktu itu kan banyak peperangan, sehingga kalau mempunyai anak perempuan merasa malu. Tapi setelah ada ajaran Islam bahwa Allah mengajarkan semua perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan derajat yang sama. Sudah jelas anak-anak? Sampai di sini dulu. Kalau sudah jelas pelajaran SKI Sejarah Islam pada hari ini, Bu Guru akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.